Kita mau ke perumahan Taman Sari Metropolitan. Ini lagi mau lewat di Jalan Maramis, AA Maramis. Nah, sebenarnya mau ketemu dengan Kocong jam 1. Cuma ini setengah 1 kami sudah pergi karena Kocong orangnya on time. Hampir tidak ada settingan. Jadi ini semuanya real. Jadi kehidupan Kocong memang begini hari-hari. Cuman resikonya yaitu jadi tidak bisa kejar target. Jadi ya kapan Kocong ada waktu, ya kapan Kocong mau keluar berdoa. Ya. Ya itu. Ini sudah mau masuk di perumahan Taman Sari Metropolitan. Oke, kita masuk. Tulisan. Bilang Pak. Tetap rekam aja. Iya. A2 nomor 7. Ke tempat Kocong. Mau ke tempat Kocong, Pak. Iya. Kocong udah ngelapor tadi. Iya. Ya, Kasih. Ya. Kasih. Jalan, Pak. Ya. Sebut Ini nama perumahan yang sangat bagus. Taman Sari perumahan yang sangat safety. Jadi semua tamu yang masuk itu diperiksa. Pokoknya katanya dekat dengan kolam renang. Ini kolam renangnya sudah tidur ya. Kok siang kok? Ya, parkir dulu. Selamat siang. Saya sampai di satpam bilang, oh iya, Kocong sudah melapor tadi, jadi masuk juga. Kalau sadar dia orang kaget. Saya sudah takut di Kocong. Mie perayaan. Gopek Gopek 500. Oh 505. Goceng 500. Jadi itu cap go. Cap itu puluhan 10 dan go. cap go itu 15 no 15. Karena go itu 5 gitu. 15. 10 Go 5. Go 5. Cap itu 10. Jadi 10 5. Jadi ini mau cerita ini, tapi cuma pede kok itu Iya. cek. Tapi itu harus dijelaskan. Dan saya juga adalah Belakangnya sepatu dek, coba turun. makanya kalau masih yang bertanya, kalau kita jawab apa semua itu lebih bagus. Pada sementara wawancara. Tes sudah. Jadi di dalam upacara Guan Xiao Cap Gome kita lihat itu di Kio ada tangsen yang ada menusuk tombak. Aduh dia. Dicurahkan berkah supaya tumbuh-tumbuhan hasil bumi semua dapat berjalan dengan baik dan dapat hasil yang baik. Halo, nanti kita bel ulang ya. Matiin aja dulu. Tunggu. Hon bawa sana aja Hon. Yang penting kan cilin aja. Oh, kita jawab kalau. Iya, takutnya orang lurus sekali tuh. Umat Buddha Tridharma itu kita sebetulnya harus sembahyang ceit dan cap go. Itu 1 bulan cuma 2 kali loh mas. Kalau yang lain mungkin lebih banyak kan. Kita 1 bulan 2 kali itu harus. Dan hari-hari sejid atau hari-hari ulang tahun dari Rok Suci atau Sinbeng. Jadi ceit kita sembahyang mensyukuri kita masuk di bulan yang pertama itu ceit 1. Nah, baru cap go. Kita pertengahan bulan juga kita sembahyang, kita mensyukuri. Itu biasanya cap go itu bulan terang. Itu kalau kita di ini tiap bulan itu ada tanggal 1, ada tanggal 15. Itu tanggal 1 itu kita pembukaan bulan. Melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir pada masa perayaan tahun Imlek bagi komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Jadi itu cap go itu 15. Mei itu perayaan. Perayaan di tanggal 15 cap go. Itu. Jadi dari pagi, siang sampai malam. Itu kita dalam upacara Guan Xiao itu Cap Gome itu perayaan. Kalau yang ada kita cerita pertama itu dia ada seperti pesta rakyat itu
itu dulu pesta rakyat, itu ada lampion-lampion, itu pesta lampion itu. Kalau dulu bilang tengloleng atau apa, bawa lampion, kan ada barisan gitu. Itu sampai malam itu. Pawai kan ada naga. Pawai naga. Itu kan ada naga. Waktu cap gome kan di depannya naga dulu. Dari kok kelenteng yang di mana? Megamas kan kasih keluar Megamas. naga. Naga. Itu apa? Maksudnya itu sebagai Itu kalau barongsai di naga, kalau sekarang ada dua. Barongsai di perkumpulan dan barongsai di kelenteng tempat ibadah. Ada lihat kan kita pe barongsai itu ada sembayang. Itu wakil dari Tua Pekong Bumi. Kalau di upacara sembayang. Tapi kalau di luar ada kan barongsai dia sudah show, dia sudah bikin pertunjukan, atau ada tamu-tamu agung seperti kadang-kadang hari Walubi, hari Kota Madia, Pak Wali datang, itu barongsai ada bermain di muka. Ya, dia mengusir itu hawa-hawa jahat, hawa-hawa negatif. Dan ada orang kasih makan ampau, itu kalau kita di kelenteng itu satu waktu ada keluar, itu ampau itu dorang sedekahan. Umat beramal untuk kelenteng melalui ini barongsai. Dia beramal. Nah, dia kasih ampau. Jadi ini uang ini di kelenteng dia untuk membiayai ongkos-ongkos di kelenteng, dan kalau ada sisa kita teruskan kepada fakir miskin atau ke pantai-pantai asuhan itu. Jadi di situ ada barongsai dan naga liong. Itu liong kan itu naga. Naga itu selalu kan melambangkan, kalau kita di kelenteng ada itu naga, selalu ada simbol naga. Dan itu naga itu dia begitu sabar, begitu ulet. Jadi kita harus mencontohkan seperti ini naga juga. Kita harus tahan banting, sabar. Dan itu dia dapat berkah. Lantaran ini naga, Kuan Im juga pernah naik di naga. Kalau orang di keyakinan di 4 penjuru lautan ada naga. Ada Sehai Lungwang. Naga bagian timur, bagian utara, barat, selatan. Itu sampai di tiang, di kelenteng-kelenteng ada tiang kok naga ada berlingkar, ada 2 berlingkar itu simbol, itu arti yang mana itu di tiang itu kita harus persatuan, kesatuan, dia tahan ini kelenteng ini, bangunan ini dengan kokoh, kita mesti kuat. Iko contoh ini rupa naga, cinta kasih dia. Cinta kasih dan di 4 penjuru lautan Nabi Konghucu bersabda, di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Itu 2500 tahun yang lalu. Jadi kalau waktu upacara cap gome itu kan ada tangsen, itu batu suk lidah, itu ada punya arti sendiri, yang mana kalau tangsen itu dia penebusan kepada kita umat manusia yang banyak berbuat kesalahan, kelemahan, istimewa mulut. Jadi dia memperingati, jagatlah mulut, hati-hatilah berbicara. Jadi dia menyiksa diri, itu dia tusuk tombak, dia memperingati kepada kita. Jangan asal ngomong, jangan menghasut, provokator, itu yang berbahaya. Jadi dia ingatkan. Begitu juga di pedang itu. Jadi itu waktu kita pikul itu kio, kita ingat kita harus hidup hati-hati dalam berbicara supaya tidak menyinggung orang lain, tidak menjelekkan orang lain, dan tidak menghasut orang lain. Itu sampai ada pukul itu pokiam di belakang itu juga punya makna arti. Itu dia menyiksa diri. Jadi kita pikul itu tandu kio itu, kita merasakan berat, tanamkan itu kesabaran, dan kita harus hilangkan kita pe nafsu emosi. Itu kita harus hilangkan. Itu sampai kalau tangsen itu bapak potong, itu biasanya umat suka sekali mau bapikul. Ambil kesempatan itu dia bapikul, dia ada bapotong. Di sini bilang bapotong pokiam itu di belakang, supaya mengurangi
dia punya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dengan catatan, yang orang bapikul kio bukan cuma bapikul begini, kong kita pe kesalahan dan kita pe dosa-dosa hilang. Dia harus berbuat banyak-banyak amal kebajikan, menolong sesamanya. Itu dia pe makna, dia pe arti, dan hati-hati. Itu so kasih peringatan, jadi itu diingatkan. Makanya itu waktu cap gome itu tangsen ada potong di belakang dan batusuk lidah, itu banyak itu orang bapikul supaya dia bisa mengurangi dia pe kesalahan dan dosa-dosa. Dengan catatan itu dia harus berbuat banyak-banyak amal kebajikan, menolong sesamanya, baru diluputkan. Yang inti itu kukis kopi di 4 penjuru supaya kita berusaha mencari bisa terbuka jalan seperti itu kue dia terbuka. 4 penjuru dia terbuka. Itu di sini kukis kopi dan lambang warna merah. Bukan warna hijau atau hitam, lambang merah. Itu lambang kalau kita di tempat ibadah, kelenteng, lambang keberuntungan. Lambang keberuntungan. Baru ada satu kue lagi, itu kueku. Kueku itu melambangkan umur panjang dan sehat-sehat. Itu seperti dia ada lambang kura-kura. Dia bikin kura-kura itu kueku. Itu seperti kura-kura. Kura-kura kan umur panjang. Sampai 500 tahun. Baru ada satu lagi berlapis. Kue lapis. Lapis kan bersusun-susun. Ala warna merah, warna hijau, warna putih. Itu. Supaya kita di dalam keluarga hidup di dalam keharmonisan itu. No? Dia manis-manis. Kita punya keturunan, turun-temurun juga dapat keharmonisan. Itu dia bilang hoklok siu. Begitu juga ada yang pikul, itu kio, di sini bilang kio atau tandu. Itu usungan, itu rok suci yang ada naik di atas. Itu semua itu bisa memikul kio itu. Biarpun dia nelayan, petani itu. Jadi bukan cuma khusus di orang Tionghoa atau keyakinan kita punya agama Buddha Tridharma, bukan. Itu juga bisa yang lain umat pikul dia. Karena kita pikul kio itu, kita memohon supaya dikurangi kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Dengan kita berbuat banyak amal-amal kebajikan. Itu yang utama. Baru kita punya kesalahan-kesalahan, kita punya dosa-dosa, karma-karma yang buruk itu dikikis atau pelan-pelan dihilangkan dengan perbuatan-perbuatan yang kita jalankan ini. Karena ini sudah menjadi milik semua. Bukan cuma milik umat Tridharma, Buddha Tridharma, itu sudah menjadi milik semua kita, masyarakat, khususnya di kota Manado. Kami tadi udah setengah hari bersama Kok Chong, dan memang tadi itu session kami mewawancarai narasumber
semua sudah diceritakan, dan dalam setiap wawancara itu kan tidak mudah, apalagi mengenai video dokumenter itu tidak boleh ada yang salah. Jadi habis rekam kami cek lagi, kami ulang, karena waktu video kami ambil waktu cap gominya kan itu kami tidak pernah mengulang, makanya akan dibenahi dalam waktu cerita ini. Dan bersyukur karena Kok Cong orangnya kan sibuk. Nah, beliau tadi itu dari jam 1 sampai ini jam berapa ini, udah jam 6 ya, itu meluangkan waktu untuk kami. Dan bersyukur lagi tidak hujan gitu. Kalau hujan, tapi ya itulah, semuanya penuh berkah. Cuma tadi sempat kamera saya jatuh, jadi waktu saya menaiki kursi itu kamera saya jatuh. Jadi tapi muncul ya nggak apa-apa gitu, tidak mempengaruhi aktivitas. Ini saya lagi mau menuju ke rumah. Udah gelap, udah mau gelap ini. Jadi jangan lupa selalu tonton channel kami, Reat Johan P Channel, untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru.